Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Tuhan Yesus baik Selamanya selamanya. Tuhan Yesus baik. Puji syukur kita naikkan kepada Allah, Bapa yang pengasih, dalam Kristus Yesus memegang tangan kita dan memelihara hidup kita hingga ada pada hari pertama di bulan yang ke-6 pada tahun 2022 ini. Bapak Ibu, pemuda remaja beserta seluruh anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO, dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Bersama saya, Pendeta Nurhayati Hutagaol dan Saudari Ella, yang bercita-cita menjadi hamba Tuhan dan berkerinduan melanjutkan studi di STT. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan terambil dari Yohanes 17 ayat 22 dengan tema satu dalam kemuliaan Allah. Untuk menerima firman Tuhan, kita mohonkan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau membawa kami sampai pada hari ini adalah anugerah besar. Mengawali hari ini, kami rindu Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, Tuhan baharui kami dengan firman-Mu. Kami membuka hati kami. Roh Kudus, tolonglah kami untuk menerima firman dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 17 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Dalam menggali dan merenungkan firman Tuhan, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. 1. Apakah yang diberikan Tuhan kepada murid-murid dan orang-orang yang percaya kepadanya? Dari ayat Alkitab yang saya baca tadi disebutkan bahwa Tuhan Yesus menerima kemuliaan dari Bapa dan memberikan kemuliaan itu kepada murid-muridnya. Bu, apa maksudnya Tuhan Yesus memberikan kemuliaan yang ia terima dari Bapa kepada muridnya? Kemuliaan yang Tuhan Yesus terima dari Bapa adalah penunjukan untuk memikul salib dan kuasa kebangkitannya. Saat Tuhan Yesus taat kepada Allah Bapanya, Ia sedang menyatakan kemuliaan yang telah diterimanya. Ada dua hal yang ditunjukkan Tuhan Yesus sebagai penerima kemuliaan dari Allah, yaitu martabat dan karakter. Martabat berarti kedudukan yang tinggi mengatasi segala penguasa. Karakter berarti sikap hidup yang diperlihatkan atau yang dijalani dalam kehidupan setiap hari. Menurut Ella, sikap hidup yang bagaimana yang Tuhan Yesus jalani setiap hari? Taat, setia, rendah hati, tidak berdosa, panjang sabar, penuh kasih, tegas, dan kerelaannya memikul salib bagi penebusan manusia agar tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, benar sekali. Jadi, ketika Tuhan Yesus memberikan kemuliaan kepada murid-murid dan semua orang percaya, dari segi martabat kita menjadi anak-anak Tuhan. Itu adalah posisi yang sangat luar biasa. Posisi itu jugalah yang menjadi jaminan waris kerajaan kekal. Namun, hal itu tidak terpisahkan dari karakter. Orang-orang yang telah mengimani penyelamatan dalam Tuhan Yesus, mereka akan dibaharui oleh kuasa nama Yesus, kuasa firman Tuhan, dan kuasa serta pertolongan Roh Kudus. Jadi, kita dibaharui dan kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, yang mengenakan karakter Kristus.
seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Sekarang saya mengerti, Bu. Ada satu pertanyaan lagi yang akan kita jawab. Pertanyaan kedua, untuk apa kemuliaan itu diberikan Tuhan bagi orang percaya? Supaya mereka menjadi satu sama seperti Bapa dan Tuhan Yesus adalah satu. Kesatuan Bapa dan Anak, yaitu Tuhan Yesus, adalah kesatuan dalam kesetaraan, yaitu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Kesatuan umat tebusan Tuhan digambarkan sebagai anggota tubuh Kristus. Kita semua setara, tidak ada yang lebih terhormat atau menjadi lebih terhina atau rendah. Kristus adalah kepala dan kita semua adalah anggota-anggotanya. Jadi, sebagai anggota tubuh Kristus, supaya kita tetap hidup, maka kita harus terus melekat pada tubuh. Kalau kita memisahkan diri, maka kita akan mati atau busuk dan tak berguna lagi. Makanya, jangan kita coba-coba memisahkan diri dari persekutuan tubuh Kristus. Umat Tuhan menjadi satu dalam panggilan kasih, seperti kasih yang Tuhan Yesus sudah tunjukkan, yaitu kerinduan agar tiap jiwa yang kita temui mendengar, menerima, dan mengimani kasih Allah, bahwa Allah menerima mereka juga menjadi umat pilihan, umat tebusan. Dalam berbagai kesempatan dan dengan berbagai cara, baik melalui perkataan juga melalui perbuatan, kita menyatakan kasih Kristus. Apakah Ella sudah memiliki kemuliaan Allah itu? Puji Tuhan, dengan iman saya memiliki kemuliaan Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Kalau begitu, apa yang dapat Ella lakukan untuk menampilkan kemuliaan Tuhan itu? Untuk berkhotbah memang saya belum bisa, Bu. Tapi dalam percakapan dengan teman atau keluarga, saya sering menyelipkan ayat firman Tuhan, tapi tidak menyebutkan ayat Alkitabnya, Bu. Oh, bagus itu. Ya, jadi dalam seluruh tindakan kita, mari kita tampilkan kemuliaan Allah sebagai martabat dan hati Kristus sebagai karakter. Bapak Ibu pemuda remaja yang telah mendengarkan renungan ini, mari kita menghidupi firman itu dalam kehidupan setiap hari. Dan bagikan juga kepada komunitas, sahabat di kantor, atau di medsos Anda. Mari kita mengakhirinya dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan. Bapa, kami bersyukur kami menjadi anak Tuhan adalah posisi martabat yang sangat luar biasa. Namun kami juga sebagai anak Tuhan harus menampilkan karakter Kristus. Hati Bapa kami nyatakan dalam kehidupan kami untuk sungguh boleh menjadi kesaksian menyatakan kemuliaan-Mu. Biarlah firman ini kami dapat hidupi dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari GKO Rehoboth Sorong, kami menyampaikan salam kasih. Tuhan Yesus memberkati.